My House of Horror, Bab 1. Ini kali pertama saya berkunjung ke rumah hantu yang tidak menakutkan, ujar saya. Alat peraganya terlalu jelas, saya sama sekali tidak merasa takut. Jika boleh jujur, semuanya terasa seperti lelucon bagi saya. Sebagai seorang materialis, kita memang tidak perlu takut. Hantu itu hanya mitos belaka. Tambah saya, aku benci mengatakannya, tapi aku sudah memberitahumu. Kita harus tinggal di asrama, saya sangat dekat untuk mendapatkan level lain di game online saya, ujar saya pada teman-teman seperjuanganku yang mengeluh kecewa di depan rumah hantu kota Jiujiang Barat sebelum kami berangkat dengan sepeda motor kami. Chen Ge, yang memegang setumpuk selebaran iklan untuk rumah hantu, melihat kelompok kami dengan sedih. Seni menakut-nakuti memang butuh keahlian, namun seiring dengan maraknya film horor, ambang rasa takut warga modern semakin tinggi. Kunjungan ke rumah hantu pun tak jauh beda dengan sekadar berjalan-jalan di halaman belakang rumah. "Bos," seru seorang wanita dari belakang Chen Ge. Ia berbalik dan melihat zombie ramping yang mengenakan pakaian perawat keluar dari rumah hantu dengan marah. "Apa yang terjadi, Xiao Wan?" tanya Chen Ge pada zombie yang sebenarnya bernama Su Wan, salah satu aktor sementara yang dipekerjakan oleh rumah hantu. "Beberapa orang tadi mencoba memanfaatkanku," geram Su Wan, tinjunya erat mencengkeram. Sepertinya, ia hanya ingin mengeluh. Mengerikan, bahkan zombie tidak akan dibiarkan pergi dengan tenang. Sebagai bos, Chen Ge tentu saja berada di pihak Xiao Wan. "Nanti, saya akan meminta manajer taman hiburan untuk menarik rekaman pengawasan." "Tidak perlu." Ketika saya menyadari niat mereka, saya langsung memukul wajah anak itu. Su Wan menunjuk noda darah di ujung pakaiannya dengan bangga, "Lihat, ini bukan darah palsu." "Bagus, bagus. Seorang gadis harus belajar melindungi dirinya sendiri." Chen Ge menyeka keringat dingin dari dahinya. Saat dia berbalik untuk melihat matahari terbenam, dia berkata, "Kurasa sudah waktunya untuk pulang. Kita mungkin tidak akan memiliki pengunjung lagi, jadi bantu aku memberitahu semua orang bahwa kita bisa pulang lebih awal hari ini." Namun, dia menyadari gadis berdandan zombie itu tidak berusaha menjauh. "Ada apa lagi, bos?" Su Wan ragu-ragu sebelum mengeluarkan dua surat dari sakunya perlahan. "Ini adalah surat pengunduran diri dari Tao Ming dan Xiao Wei. Mereka merasa Anda adalah bos yang hebat, jadi mereka tidak perlu memberikan ini langsung kepada Anda dan meminta saya untuk memberikannya kepada Anda." Mereka berhenti. Chen Ge bertanya saat dia menerima surat-surat itu, lalu menambahkan, "Setiap orang memiliki mimpinya sendiri untuk ditekuni. Xiao Wan, kamu bisa pergi sekarang jika tidak ada yang lain." "Oke, aku akan membersihkan riasan dulu." Setelah zombie kecil yang lucu itu pergi, Chen Ge menyalakan rokok tanpa suara. Setengah tahun yang lalu, ketika orang tuanya menghilang secara misterius, satu-satunya warisan yang mereka tinggalkan adalah rumah hantu ini. Untuk menjaga ingatan mereka tetap hidup, Chen Ge telah mengundurkan diri dari pekerjaannya untuk fokus mengelola rumah hantu ini. Sayangnya, zaman telah berubah. Terlepas dari genre yang spesifik, ada persaingan besar di antara rumah hantu, dan ada banyak batasan. Skenario menakutkan akan kehilangan faktor ketakutannya setelah pengalaman awal, tetapi pembaruan terus-menerus membutuhkan banyak sumber daya dan uang. Mulai dari beberapa minggu yang lalu, Rumah Hantu Merah, pendapatan dari penjualan tiket harian hampir tidak mencukupi biaya listrik dan air. "Saya ingin tahu seberapa lama aku bisa bertahan," pikir Chen Ge setelah mematikan rokok dan bersiap kembali ke rumah hantu. Namun, di tengah perjalanannya, seorang pria parubaya, mengenakan seragam New Century Park menghampirinya. Chen Ge meningkatkan langkahnya, merasa seperti tikus yang melihat kucing. "Kamu pikir kamu bisa menghindar dariku?" tanya Paman Su, menepuk bahu Chen Ge. "Hari ini, kita harus membicarakannya. Kamu sudah 2 bulan berutang untuk sewa dan utilitas. Para petinggi sedang mengintai, jadi bayarlah." "Aku bukan tidak mau membayarmu, tetapi aku tidak punya uang sekarang. Bisakah kamu memberiku waktu 1 bulan lagi?" Chen Ge memohon. "Kamu bilang itu padaku bulan lalu juga." Paman Su memperlihatkan surat-surat yang menunjukkan hutang Chen Ge, membuatnya terdiam. "Kamu masih muda, kenapa tidak mencari pekerjaan yang lebih baik? Mengapa kamu melakukan ini pada dirimu sendiri?" "Tidak, Paman Su, rumah hantu ini punya arti yang penting bagiku. Aku tidak siap melepaskan kenangan terakhir orang tuaku," kata Chen Ge pelan. Sebagai manajer taman hiburan,
Paman Su tahu tentang kehilangan orang tua Chen Ge dan memahaminya. Setelah beberapa saat berpikir, dia berkata, "Oke, aku akan berusaha membantu kamu. Aku akan berbicara dengan manajemen dan melihat apakah kamu bisa diberi beberapa minggu lagi untuk membayar." "Terima kasih banyak, Paman Su." Chen Ge bersyukur. "Jangan bersyukur terlalu cepat. Kamu harus meningkatkan penjualan tiket atau kamu akan tetap dalam masalah yang sama," peringatkan Paman Su sebelum pergi. Chen Ge kembali ke rumah hantu dan melanjutkan rutinitasnya. Dia bertanya-tanya seberapa lama dia bisa bertahan di sana dan berharap bisa menemukan cara untuk menyelamatkan tempat yang penting baginya. "Ruang perawatan hampir kosong tanpa darah palsu, saya harus membeli badge baru. Jika koridor ini dibuat sedikit miring ke samping, itu akan menciptakan titik buta yang lebih baik untuk menakuti pengunjung. Oh tidak, boneka ini sudah rusak, aku harus memperbaikinya nanti. Sialan, apa yang terjadi dengan bola lampu yang saya pasang di sini minggu lalu? Siapa yang mencuri itu?" Di mata orang lain, Chen Ge adalah pemilik rumah hantu yang sukses, tetapi hanya dia sendiri yang mengerti kesulitan di balik menjalankannya. Rumah hantu adalah bentuk hiburan yang memaksa orang untuk berada dalam situasi menakutkan, di mana keadaan fisik dan mental mereka berada dalam keadaan yang tinggi. Namun, ketika stres dilepaskan, itu memberikan kepuasan yang luar biasa. Ini jauh berbeda dari pijatan. Kebanyakan atraksi rumah hantu hanya merupakan trik sederhana. Strategi bisnis yang paling efektif adalah membuatnya selalu berubah dan menarik pengunjung baru. Bagi pemilik rumah hantu seperti Chen Ge, yang terletak di lokasi yang sulit dijangkau, popularitas yang besar sangat penting untuk bertahan hidup. Kehadiran rumah hantu yang bertahan lama seperti milik Chen Ge sudah seperti keajaiban. Chen Ge menyeret boneka yang rusak dan memasukkannya ke dalam ruang perawatan. Dia belajar desain mainan di perguruan tinggi, sehingga dia merancang dan membuat mesin serta perangkap yang digunakan di rumah hantu. Proses perawatan, seperti menjahit dan mengecat ulang, harus dilakukan berulang kali. "Saya masih kekurangan beberapa darah palsu. Saya ingat masih ada beberapa stok di loteng." Rumah hantu terdiri dari 3 lantai, di mana 2 lantai pertama digunakan untuk atraksi berhantu dan yang ketiga digunakan sebagai gudang. Setelah membuka pintu kayu, Chen Ge menemukan berbagai macam barang dan bahan yang ditinggalkan oleh orang tuanya ketika mereka mengelola rumah hantu. Chen Ge jarang datang ke sini karena ia tidak ingin menghadapi masa lalunya. "Saat aku memikirkannya, sudah hampir setengah tahun berlalu." Chen Ge melihat sekelilingnya dan teringat masa kecilnya. Ketika keluarganya mengelola rumah hantu keliling, ia sering bepergian ke luar negeri bersama orang tuanya. Saat kedua orang dewasa itu sibuk, Chen Ge ditinggal sendirian di belakang panggung untuk menemani hantu-hantu yang menakutkan. Sejak kecil, ia sudah terlatih untuk tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Saat teman-temannya bermain dengan balok dan teka-teki, Chen Ge lebih senang berlarian dengan kepala manusia palsu. "Semua ini adalah kenangan berharga," pikirnya. Chen Ge berjalan-jalan tanpa arah hingga menemukan kotak kayu yang menyimpan barang-barang sisa dari orang tuanya. Di dalamnya ada ponsel hitam dan boneka kasar yang dibuatnya sendiri. Kedua barang itu ditemukan di sebuah rumah sakit tua di pedesaan, namun tidak ada yang tahu mengapa orang tuanya pergi ke sana pada malam hari. "Di mana kalian berdua?" ucap Chen Ge sambil mencubit pipi boneka itu. Lalu, ia menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus mencari bahan untuk darah palsu. Jika aku tidak bisa bertahan hidup musim ini, aku harus mengucapkan selamat tinggal pada rumah hantu ini." Chen Ge berbicara pada dirinya sendiri, tapi tiba-tiba ponsel hitam dalam kotak menyala dengan cahaya dingin. "Apa ini teknologi gelap atau fenomena supranatural?" pikir Chen Ge. Ia mengangkat ponsel dan melihat ada satu aplikasi di halaman depan dengan ikon rumah hantu. "Aneh. Aku sudah mencoba membuka ponsel ini lebih dari 100 kali, tapi hari ini terbuka dengan sendirinya. Mungkin orang tuaku tahu aku dalam masalah dan menghubungiku untuk membantu." Chen Ge membuka aplikasi dan menemukan sebuah rumah hantu virtual yang menyeramkan. Ia mengerti bahwa ponsel itu adalah petunjuk dari orang tuanya yang menghilang di rumah sakit tua itu. Chen Ge yakin, jika ia ingin menemukan orang tuanya, ia harus memasuki rumah hantu virtual itu dan menghadapi ketakutan terbesarnya. "Seperti ini tidak mungkin," gumam Chen Ge dengan cemberut. "Ini terlihat sangat akrab, seperti pintu masuk depan ke rumah hantu milikku sendiri." Tangan Chen Ge gemetar ketika ia membuka aplikasi yang terbuka,
dan tiba-tiba deretan huruf yang ditulis dalam warna merah seperti darah muncul di layar. Apakah Anda percaya akan keberadaan hantu di dunia ini? Bertanya aplikasi itu. Sebagai seorang mahasiswa teknik, Chen Ge tahu bahwa pertanyaan ini bukanlah sebuah pertanyaan sederhana yang mudah dijawab. Seharusnya mereka ada, gumamnya, dan beberapa saat kemudian, sebuah kalimat baru muncul di layar. Anda yang menentukan jawaban dari pertanyaan ini. Dari sekarang, Anda resmi menjadi pemilik baru rumah hantu. Tentu saja, hal ini bukan sesuatu yang seharusnya dirayakan. Sebelum Anda menyelesaikan tutorial ini, ingatlah saran terakhir saya, bunuh diri adalah tindakan pengecut. Lakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Apa ini? Tanya Chen Ge heran, dan bahasanya terlalu sombong, seperti ayahku. Chen Ge mengklik aplikasi lagi, dan jendela baru muncul di layar. Rumah hantu Jiujiang Barat, status, hampir menutup, reputasi baik, 0, jumlah pengunjung harian, 4, jumlah pengunjung bulanan, 10. Tim hantu dan goal saya, tidak ada. Penyimpanan barang saya, tidak ada. Prestasi tidak terkunci, tidak ada. Skenario yang tersedia saat ini, set PHS. Night of the Living Dead, alat peraga yang mengerikan, aktor yang tidak terlatih, plotnya tidak memiliki alur cerita atau logika yang dapat dibaca. Faktor jeritan, 0 bintang. Minghun, pernikahan dunia bawah, pasangan yang tercabik-cabik di dunia hidup, terikat bersama selamanya di dunia bawah, berbagi kuburan yang sama, mengejar kebahagiaan dalam kematian. Faktor jeritan, 0,5 bintang. Skenario yang tidak dapat dibuka. Pembunuhan pada tengah malam, seorang pasien psikotik berbahaya berkeliaran di apartemen yang jatuh. Gunting dan palu sebagai tangan, dia hanya berkeliaran di luar kamar Anda. Faktor jeritan, 1 bintang. Olah sakit ketiga, ada suara-suara yang tidak dapat dijelaskan keluar dari gedung rumah sakit yang ditinggalkan ini setiap malam. Sebagai reporter surat kabar, Anda ditugaskan untuk mengungkap misteri kelam ini. Faktor jeritan, 3 bintang. The Haunted Hearse, meninggalkan dengan mobil jenazah membawa peti mati. Jika Anda tidak dapat melarikan diri dalam waktu 1 jam, Anda akan tinggal selamanya di dalam mobil jenazah. Faktor jeritan, 2 bintang. Misi harian, selesaikan misi harian yang disediakan oleh rumah berhantu untuk membuka skenario yang lebih menakutkan. Hadiah sesuai dengan kesulitan misi. Kondisi perluasan rumah hantu, jumlah pengunjung bulanan di atas 100. Reputasi baik di atas 60%. Setelah 3 ekspansi, rumah berhantu akan ditingkatkan menjadi The Shivering Maze. Roda kemalangan berhantu, menghabiskan poin ketakutan yang dihasilkan oleh pengunjung rumah hantu untuk memutar roda. Keputusan hidup dan mati tidak pernah menjadi keputusan manusia. Keberuntungan dan kemalangan hanya berjarak 1 inci. Kami memiliki kedua buah roh untuk meningkatkan rentang hidup Anda dan juga Baleful Spectre yang penuh kebencian. Fungsi lain, belum dibuka. My House of Horror. Bab 2. Aplikasi dengan ikon rumah berhantu terlihat serupa dengan banyak game manajemen seluler yang populer. Namun, tidak seperti mengelola hotel, akuarium, atau toko hewan peliharaan, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengelola sebuah rumah hantu. Chen Ge menatap layar ponsel yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan bertanya-tanya mengapa ada aplikasi aneh ini di dalamnya. Ketika ia melihat antarmuka aplikasi, ia terkejut karena semua informasi yang terdapat di dalamnya cocok dengan kondisi rumah hantunya yang sebenarnya, seperti jumlah pengunjung harian dan skenario yang tersedia. Hal ini membuat Chen Ge merasa aneh, karena terasa seperti rumah hantu yang ia kelola di game tidak berbeda dengan yang ia kelola di kehidupan nyata. Rumah hantu di game dan di kehidupan nyata memiliki kesamaan yang cukup banyak dan keduanya tidak beruntung karena menghadapi kemungkinan penutupan. Chen Ge merasa penasaran apakah game ini dibangun berdasarkan rumah hantunya sendiri dan apakah perubahan dalam game akan mempengaruhi kehidupan nyata. Chen Ge terus membaca skenario rumah berhantu yang sedang berjalan, yaitu Night of the Living Dead, dan terkejut saat mengetahui bahwa skenario ini mendapat banyak kritik. Bahkan skenario Minghun yang sebelumnya diberitakan hanya mendapatkan rating bintang 0,5. Chen Ge merasa ngeri membayangkan betapa menakutkannya skenario yang tidak dapat dibuka. Namun, ketika Chen Ge mencoba membuka skenario yang tidak dapat dibuka tersebut, ia menemukan sebuah jendela yang muncul di layar dan memberitahunya bahwa ia perlu menyelesaikan beberapa misi harian terlebih dahulu sebelum dapat membuka kunci skenario tersebut.
Sepertinya misi harian adalah kuncinya, hanya dengan menyelesaikan misi harian saya dapat membuka skenario berhantu. Dengan membuka lebih banyak skenario, saya akan dapat menarik lebih banyak pelanggan dan, akibatnya, memperluas rumah berhantu. Chen Ge adalah pemain game seluler yang rajin, jadi dia segera memahami aturan permainan. Tingkat penyelesaian misi harian akan memengaruhi pengembangan rumah berhantu. Setelah mengklik misi harian, 3 opsi muncul. Misi mudah, ada 3 elemen utama dalam desain rumah hantu yang bagus: cerita, skenario, dan suasana hati. Rumah hantu tanpa cerita adalah rumah hantu tanpa jiwa. Mohon lengkapi latar belakang cerita untuk 2 skenario, Night of the Living Dead dan Ninghun. Misi normal, perbaiki semua manekin di dalam rumah hantu sebelum tengah malam. Misi mimpi buruk, saya tahu Anda masih belum sepenuhnya yakin tentang keberadaan hantu di dunia. Dalam hal ini, bagaimana dengan permainan kecil? Kebenaran akan terungkap saat Anda membuka mata. Misi harian akan disegarkan setiap hari pada tengah malam. Pengguna hanya dapat mengajukan 1 misi setiap hari, dan hadiahnya sesuai dengan tingkat kesulitan misi. Hati-hati, semakin sulit misinya, semakin berbahaya, jadi pilihlah dengan hati-hati. Setelah melihat detail misi, Chen Ge tersentak kaget. Misi dalam game harus diselesaikan dalam kehidupan nyata. Bukankah ini bukti sempurna bahwa game ini dapat mempengaruhi kehidupan nyata? Untuk menguji spekulasi ini, dia memutuskan untuk memilih misi. Karena hadiah diberikan sesuai dengan kesulitan dan dia hanya bisa memilih 1 setiap hari, demi hadiah terbesar, dia harus memilih misi yang paling sulit. Namun, peringatan yang dilampirkan di akhir misi memang membuat Chen Ge khawatir. Ini sulit untuk dipilih. Deskripsi untuk misi mimpi buruk sangat kabur, itu hanya berbicara tentang jebakan. Mengapa saya tidak memulai dengan misi normal? Memperbaiki semua alat peraga akan sulit tetapi bukan tidak mungkin. Petik 2. Chen Ge adalah orang yang bertindak. Setelah dia membuat keputusan, dia mulai bergerak. Dia mengambil kotak, peralatannya dan seember darah palsu yang belum dibuka dan mulai memeriksa semua manekin di sekitar rumah hantu. Malam telah jatuh. Untuk menghemat listrik, Chen Ge bahkan tidak membiarkan lampu di koridor terbuka. Menekan senter di ketiaknya, Chen Ge memutar melalui rumah hantu yang besar, memperbaiki semua manekin yang membutuhkan perhatiannya. Jika ada orang luar yang melihat ini, mereka mungkin akan sangat ketakutan sehingga mereka akan memanggil polisi secara langsung. Saya benar-benar tidak menyangka begitu banyak manekin akan membutuhkan perawatan. Aku seharusnya tidak mengendur lebih awal. Petik 2. Pada pukul 11.45 malam, Chen Ge menerima peringatan penyelesaian misi di teleponnya. Kamu telah menyelesaikan misi normal. Memperhatikan detail akan berkontribusi pada suasana menakutkan yang sempurna. Selamat, Anda telah mendapatkan hadiah misi, Background Music, Black Friday. Tunggu, bukankah Black Friday adalah lagu yang dilarang di luar negeri? Menurut rumor, ia memiliki kemampuan luar biasa untuk menanamkan kecenderungan bunuh diri pada pendengarnya, dan skor aslinya sudah lama hilang. Chen Ge menemukan gambar CD di penyimpanan barangnya. Imbalan misi macam apa ini? Jangan bilang ini semacam lelucon. Dia mengklik gambar CD, dan melodi yang belum pernah dia dengar mulai diputar di samping telinganya. Melodi itu berbicara tentang kegelapan, melankolis, dan kesepian. Chen Ge merasakan dunia di sekitarnya runtuh, dan dia telah mendarat di koridor panjang tanpa akhir yang terlihat. Ketika lagu berakhir, punggung Chen Ge basah oleh keringat dingin. Dia bersyukur dia tidak memilih untuk mengulang lagu atau dia benar-benar tidak berpikir dia akan bisa lepas dari pengaruh musik sendiri. Ini nyata. Ini seharusnya menjadi track aslinya. Setelah menyelesaikan misi permainan, dia benar-benar mendapatkan hadiah yang bisa dia gunakan dalam kehidupan nyata. Ini memberi Chen Ge secercah harapan. Dia menghentikan musik dan menyimpannya dengan hati-hati. Setelah berurusan dengan semuanya, Chen Ge kembali ke ruang istirahat untuk beristirahat. Berbaring di tempat tidur, meskipun dia lelah, dia tidak merasa mengantuk sama sekali. Lagi pula, hal-hal yang dia alami hari itu membutuhkan sedikit waktu untuk dicerna. Tanpa menyadarinya, segera lewat tengah malam, dan Chen Ge masih menatap langit-langit tanpa tujuan. Pria itu tidak bisa tidur sama sekali. Dengan rasa bosan yang menyelimutinya, ia mengeluarkan telepon genggam hitam. Waktu sudah tengah malam, pasti ada daftar tugas baru untuk hari ini, kan? Tanpa ragu, ia membuka aplikasi dan benar saja,
ada beberapa perubahan pada daftar tugas harian. Misi mudah, jika ingin memberikan pengalaman menakutkan bagi pengunjung, maka harus memperhatikan ritme dan tempo pengalaman mereka di rumah hantu. Menyalakan rasa takut terlalu cepat bisa membuat pengunjung kehilangan minat. Sebaiknya dipasang beberapa detektor suara atau kamera pengintai untuk melacak kemajuan pengunjung. Misi normal, rumah hantu yang baik membutuhkan tim yang baik untuk menjalankannya. Rekrut lebih banyak anggota tim untuk membantu perjalanan Anda. Misi mimpi buruk, jika masih belum yakin tentang keberadaan hantu di dunia, coba mainkan permainan kecil. Kebenaran akan terungkap saat mata terbuka. Daftar tugas harian akan disegarkan setiap hari tengah malam. Pengguna hanya bisa mengambil satu misi setiap hari dan hadiahnya sesuai dengan tingkat kesulitan misi. Namun, harus hati-hati karena semakin sulit misi, semakin berbahaya. 3 misi baru itu membuat Chen Ge kebingungan. Misi mudah adalah memasang perangkat pengawasan baru di rumah hantu, tetapi anggarannya terbatas. Misi normal juga tidak mudah karena 2 pekerja senior baru saja mengundurkan diri dan merekrut pegawai baru memerlukan waktu yang lama untuk melatih mereka. Jika ia menunda terlalu lama, maka rumah hantu mungkin sudah tutup sebelum karyawan baru siap membantunya. Karena misi mudah dan misi normal tidak mungkin, mata Chen Ge tertuju pada misi harian terakhir. Karena semakin sulit misinya, semakin baik hadiahnya. Haruskah aku mencoba misi mimpi buruk ini? My House of Horror, Bab 3. Aku tahu kau masih belum yakin sepenuhnya tentang keberadaan hantu di dunia ini. Dalam hal ini, bagaimana dengan mainan kecil? Kebenaran akan terungkap saat kau membuka matamu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, deskripsi misi mimpi buruk sangat samar, namun demikian, hal itu memberikan sensasi yang menakutkan. Melihat bagaimana pendahuluan disusun, seharusnya ada semacam permainan yang melibatkan itu, tetapi bagaimana mungkin permainan menjadi misi mimpi buruk? Untuk menyelesaikan misi normal, Chen Ge telah bekerja tanpa henti selama beberapa jam. Dia baru saja menyelesaikan perbaikan pada semua manekin. Ketika dia bermain-main dengan telepon, rasa ingin tahu Chen Ge terus merayap. Haruskah aku mencobanya? Saat pikiran itu muncul, itu tumbuh dan berkembang seperti tanaman merambat yang menyerang setiap sudut pikirannya. Misi mimpi buruk menawarkan hadiah terbaik, dan karena saya tidak bisa menyelesaikan misi mudah dan normal yang diberikan hari ini adalah taruhan terbaik saya. Rumah hantu akan ditutup jika dia tidak bisa bertahan hidup selama musim ini. Chen Ge tahu betapa gentingnya situasinya. Ini adalah keberuntungan murni bahwa dia menemukan secercah harapan ini, jadi tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan apapun begitu saja. Jadilah itu, bagaimanapun, pada akhirnya, saya harus mengajukan misi mimpi buruk, jadi mengapa tidak sekarang? Duduk di tempat tidur, Chen Ge mengklik misi terakhir. Apakah kamu yakin ingin menerima misi mimpi buruk? Setelah penerimaan, keadaan yang tidak diketahui mungkin terjadi. Ya, telepon berkedip, dan detail misi yang sebenarnya muncul. Dibutuhkan banyak keberanian, keberuntungan luar biasa, dan sedikit bantuan untuk melihat dunia tersembunyi. Game yang kami mainkan disebut Another You in the Mirror. Masuk kamar mandi sendiri jam 2:04, tutup pintu, dan matikan lampu. Hadapi cermin dan nyalakan lilin di antara Anda dan dia. Kemudian, tutup mata Anda dan fokus. Anda kemudian dapat mulai dengan perlahan menyebut nama Anda. Apapun bisa terjadi dalam kegelapan, mungkin akan ada wajah asing yang muncul di cermin, atau mungkin ada sepasang mata yang mengintai di sudut mengawasi Anda, atau mungkin darah menetes dari langit-langit atau dinding. Apapun yang terjadi, yang harus Anda lakukan adalah memastikan bahwa Anda tetap diam dan berdiri di depan cermin dengan tenang. Setelah setengah jam, misi akan selesai secara otomatis, asalkan kamu tidak membuka mata tidak peduli apa yang terjadi dalam setengah jam itu. Setelah membaca pengantar misi, hati Chen Ge berdenyut ketakutan. Mungkinkah benar-benar ada dunia yang tersembunyi dari mata normal? Itu masih beberapa waktu sebelum alokasi pukul 2:04 pagi. Alih-alih pindah ke kamar mandi, Chen Ge mulai melakukan riset online. Chen Ge berhasil menemukan beberapa informasi tambahan tentang game yang seharusnya ini, dan itu semua adalah cerita hantu. Beberapa mengatakan mereka dikutuk setelah mereka memainkan permainan ini, sementara yang lain menyebutkan teman atau anggota keluarga yang hilang, yakin bahwa mereka ditarik ke dunia cermin. Setiap satu dari ini terdengar sangat otentik. Semakin banyak dia membaca, semakin tertarik Chen Ge. Bagaimanapun,
Dia adalah operator rumah hantu, latihan hariannya adalah menemukan cara baru untuk menakut-nakuti orang, tentu saja dalam lingkungan yang aman. Saat dia membaca informasi untuk game ini, dia merasa seolah-olah dunia baru terbuka di depan matanya. Anehnya seru memainkan game menakutkan di tengah malam di dalam rumah berhantu. Dia memeriksa tingkat baterai teleponnya, dia merasa ingin merekam peristiwa penting ini. Nanti, saya akan merekam semuanya, jika itu menakutkan seperti yang dikatakan orang-orang ini, maka mungkin aku bisa menambahkan skenario baru ke rumah berhantu. Dia menjelajahi ruangan untuk mencari lilin dan korek api. Ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, dia membawa barang-barang yang sudah disiapkan dan bergerak menuju kamar mandi di lantai pertama rumah hantu. Alasan dia melakukan permainan ini di toilet lantai pertama juga merupakan keputusan yang diperhitungkan dari pihak Chen Ge. Jika sesuatu yang berbahaya memang terjadi selama proses, setidaknya dia bisa melompat langsung keluar jendela untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Rumah hantu itu sangat sunyi di malam hari. Seorang pemuda yang menolak menyalakan lampu untuk menghemat listrik memasuki toilet yang sempit dengan membawa senter dan lilin. Lingkungan yang gelap dan sesak adalah yang terbaik dalam membangkitkan rasa takut di dalam hati seseorang. Toilet biasanya merupakan tempat yang memiliki energi yin paling banyak di dalam bangunan. Cermin dan tangki, barang-barang ini tidak mungkin lebih biasa, tetapi barang-barang sehari-hari ini sering dapat digunakan untuk meningkatkan tekanan psikologis. Orang di balik permainan ini sangat pintar, mereka tahu bagaimana memanfaatkan kelemahan yang sering ditemukan di dalam hati manusia, dan akibatnya, mereka mampu menciptakan suasana yang menakutkan dengan objek dan kondisi yang paling sederhana. Chen Ge menemukan ini kesempatan sempurna untuk meningkatkan keahliannya. Teror yang sebenarnya tidak membutuhkan setup yang mahal. Hanya perlu menonjolkan dan mempertinggi rasa kecemasan yang melekat di hati manusia. Chen Ge menarik napas dalam-dalam dan merekam ponselnya. Saya tidak tahu efek apa yang akan dibawa game ini, tetapi jika sesuatu terjadi pada saya berharap orang yang menemukan ponsel ini akan menyimpan video ini karena itu adalah kunci yang berharga untuk membuka banyak lapisan penipuan. Kemudian, Chen Ge meletakkan telepon di samping tangki. Dia menyesuaikan sudutnya hingga kamera bisa menangkap sosoknya dan cermin di hadapannya. Sudah pukul 2:01 pagi, 3 menit lagi. Penantian akan kematian lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Keheningan toilet memperkuat segala macam suara atau gema di ruangan itu. Detik demi detik berlalu, jantung Chen Ge mulai berpacu. Dia melihat waktu di telepon. Ketika jarum menit menunjuk ke 4, dia mematikan senter dan menyalakan lilin. Mengikuti instruksi, dia meletakkannya di antara cermin dan dirinya sendiri. Api menari menjadi satu-satunya sumber cahaya dalam kegelapan. Itu berkedip dan berputar-putar antara dunia nyata dan dunia cermin. Itu bertindak mungkin seperti semacam cahaya panduan, menunjukkan jalan bagi apapun yang ada di cermin. Chen Ge melihat bayangannya di cermin, dan dia merasa aneh. Apakah permainannya sudah dimulai? Dia menundukkan kepalanya dan menutup matanya sebelum mulai menggumamkan namanya dengan lembut. Chen Ge, Chen Ge, Chen Ge. Pengulangan nama seseorang akan menempatkan jarak psikologis antara itu dan diri sendiri. Pada akhirnya, bahkan nama seseorang akan terdengar asing di telinga. Teori ini mirip dengan bagaimana setelah melihat karakter Cina tertentu berulang kali, seseorang akan lupa bagaimana menulisnya ketika ditanya. Untuk mencegah efek psikologis itu menimpa dirinya sendiri, setiap kali Chen Ge menyebut namanya, dia akan meninggalkan ruang 3 detik. Dengan cara ini, dia juga menghitung mundur waktu. Lagi pula, syarat untuk misi yang sukses adalah menutup matanya selama setengah jam tidak peduli gangguan apapun. Berdiri di depan cermin dan memainkan permainan yang hanya melibatkan lilin pada jam 2 pagi di dalam rumah berhantu sendirian, jika saya tidak melakukan ini sendiri, bahkan saya tidak akan percaya seseorang akan rela melakukan hal bodoh ini. Chen Ge terus menyebut namanya saat berbagai pikiran acak memasuki pikirannya. Game ini penuh dengan teror psikologis, bagian yang paling sulit bukanlah menghadapi hantu atau legenda itu, tetapi menghentikan pikiran Anda dari menyimpang dan membentuk skenario menakutkan untuk menakut-nakuti diri sendiri. Selama Anda tidak membuka mata, semuanya akan baik-baik saja. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena 10 menit setelah pertandingan dimulai, sesuatu memang terjadi. My House of Horror, Bab 4. Nampaknya jendela toilet tak tertutup,
sebab Chen Ge merasakan angin dingin masuk ke dalam ruangan. Seperti ada tangan halus yang tak kasat mata menyapu wajahnya. Pintu bilik toilet bergemuruh saat ditiup angin. Air yang menumpuk di pojok langit-langit jatuh ke lantai, mengusik serangga yang berserakan. Suara itu membuat Chen Ge merasa seakan-akan mereka merayap di atas kulitnya. Semua suara tersebut terdengar lebih nyaring di tengah hening yang meliputi, yang dapat membuat kecemasan meningkat pada kebanyakan orang, namun tak bagi Chen Ge. Ia telah terlatih untuk mempunyai jiwa yang kuat sejak muda dan memiliki indera yang lebih lambat dari biasanya. Ia memfokuskan pikirannya untuk menghitung mundur waktu. Sudah sekitar 20 menit berlalu, dan dengan beberapa alasan, Chen Ge merasakan suhu ruangan turun tiba-tiba, seakan-akan ada yang menempatkan beberapa balok es di sekitarnya, membuatnya gemetar tanpa sadar. Berusahalah tenang, jangan terlalu terpikir-pikir dan takut. Hanya tersisa 10 menit, Chen Ge, kau pasti bisa melakukannya. Ada arus aneh yang mengalir di sekitar telinganya seolah-olah ada sesuatu yang mengelilinginya. Ia memegang tangannya dengan erat hingga pembuluh darah di punggungnya menonjol, tetapi tubuhnya seolah-olah membeku dan tidak bisa bergerak. Chen Ge, Chen Ge, Chen Ge. Ia terus berbisik pada dirinya sendiri. Tersisa hanya 5 menit, Chen Ge tahu bahwa cahaya lilin yang berkedip-kedip telah padam, dan seolah-olah ada kehadiran lain di kegelapan yang memanggil namanya. Bahkan suaranya terdengar bergema, mustahil. Chen Ge, suara itu terdengar seperti memanggilnya, dan terasa sangat mendesak, seolah-olah ada sesuatu yang penting yang harus dikatakan padanya. Bunyi itu terdengar seolah-olah berasal dari luar pintu. Haruskah aku pergi dan memeriksanya? Namun, dengan cepat, Chen Ge mengusir pikiran itu dari kepalanya. Aturannya jelas, dia harus berdiri di depan cermin dan tidak melakukan apa-apa yang lain. Dia melanjutkan hitung mundur di dalam hatinya, dan suara di sebelah telinganya mulai melengkung. Sekarang, dia yakin bahwa seseorang memanggil namanya, dan orang itu berdiri di luar pintu toilet. Orang itu terdengar sangat terburu-buru, tapi ini adalah permainannya, jadi mengapa mereka terdengar begitu terburu-buru? Ini pasti jebakan, tipuan semacam itu. Chen Ge menggelengkan kepala dengan ketidaksetujuan. Pengaturan dan suasana tidak buruk, tetapi sayangnya, taktik menakut-nakuti terlalu mudah dan sederhana. Selama 3 menit terakhir, terdengar suara melengking dari balik pintu toilet, seakan-akan seseorang menggaruk kuku atau menggerogoti gigi di atasnya. Pintu berderit halus, seolah-olah siap terbuka kapan saja. 1798 detik, 1799 detik, 1800 detik. Batas waktu setengah jam telah habis, semua suara tiba-tiba menghilang, dan kembali menjadi hening. Untuk menghindari kesalahan hitung, Chen Ge tidak langsung membuka matanya. Dia menghitung 300 detik tambahan sebelum mundur 1 langkah, meletakkan kedua tangan di dadanya, dan membuka matanya. Lilin di dalam toilet telah padam, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Namun, untuk beberapa alasan, Chen Ge merasakan ada yang berubah. Dia mengambil senter dan menerangi area sempit itu. Dan ketika cahaya muncul lagi, dia terkejut melihat apa yang ada di depan matanya. Cermin di depannya penuh dengan retakan, dan beberapa gambar dirinya membalas tatapannya. Itu terlihat sangat psikedelik, tapi yang membuatnya lebih takut adalah munculnya boneka rusak di depan cermin. Matanya terbuat dari kancing yang bersinar, dan tubuhnya terbuat dari kain perca yang dipenuhi kapas. Boneka itu sama sekali tidak baru, tetapi sangat berarti bagi Chen Ge. Itu adalah ciptaan pertamanya dan sesuatu yang tertinggal di tempat orang tuanya hilang. Boneka itu bersandar di cermin seolah mencoba mencegah benda apapun keluar dari cermin. Tunggu, tapi pintu kamar mandi sudah terkunci, bagaimana kamu bisa masuk? Melalui jendela? Tidak, tunggu, masalah yang lebih besar adalah bagaimana kamu bisa bergerak sendiri. Chen Ge merasa dunianya hancur, dia butuh waktu untuk memproses situasi ini. Pria dan boneka itu saling menatap dalam beberapa menit sebelum Chen Ge merasa kembali seperti dirinya sendiri. Dia menggerakkan jari-jarinya yang dingin dan perlahan bergerak ke arah boneka itu. Entah mengapa, tampaknya mata kancing boneka itu mengikuti gerakan tangannya. Bibir Chen Ge berkedut tanpa sadar saat dia melihat boneka ciptaannya ini. Dia memberikan tempat tidur yang luas untuk boneka tersebut dan mengambil telepon yang berada di sebelahnya. Syukurlah, aku cukup cerdik untuk mempersiapkan ini. Rekaman di telepon telah selesai. Chen Ge membuat salinan kedua sebelum mulai menonton videonya.
Kualitas videonya tidak terlalu bagus. Satu-satunya sumber cahaya adalah lilin yang berapi-api, dan sementara Chen Ge di depan cermin terlihat agak khawatir, Chen Ge di cermin terlihat sangat tenang. 10 menit pertama masih normal, tapi pada menit ke-11, segalanya mulai berubah menjadi aneh. Suara angin tidak ditangkap oleh telepon, tetapi orang bisa melihat pintu bilik bergerak dalam video. Kemudian video diinterupsi oleh white noise. Itu adalah video yang paling sedikit membuat penasaran, tetapi untuk beberapa alasan, itu sangat menakutkan. Mungkin ini adalah ketakutan bawaan manusia akan kegelapan dan hal yang tidak diketahui. Saat video terus diputar, wajah Chen Ge menjadi semakin pucat. Dia ingat dengan jelas bahwa dia tidak bergerak ketika matanya tertutup, tetapi di video, dia melihat tubuhnya perlahan condong ke depan seperti sedang mencoba bersandar ke cermin. Pada tanda 25 menit, tubuh bagian atasnya sudah membentuk sudut 70 derajat, dan ujung hidungnya hampir menyentuh permukaan cermin. Beberapa detik kemudian, tanpa peringatan apapun, retakan laba-laba mulai terbentuk di cermin. Itu bahkan menyebabkan jantung Chen Ge berdetak kencang. Kemudian, hal yang paling sulit dipercaya terjadi. Ekspresi Chen Ge di cermin berubah. Dia menyeringai jahat saat dia membanting dengan gila ke cermin. Tepat pada saat itu, lilin padam dan video berakhir. Karena sudut kamera, video tidak menunjukkan adegan apapun yang berkaitan dengan boneka itu, dan Chen Ge sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam 5 menit terakhir. Dari penampilannya, benda di cermin ingin keluar, tetapi terhenti oleh boneka ini. Jadi, apakah boneka ini menyelamatkanku? Chen Ge mengambil boneka itu dari konter dan bertanya dengan serius, apakah kamu mengerti aku? Apa yang terjadi pada orang tuaku? Tentu saja, boneka itu tidak menjawab, tetapi kancing matanya bersinar dalam kegelapan. Dia memegang boneka itu di tangannya dan berbalik untuk melihat ke pintu toilet. Takut keluar, dia merunduk di bawah salah satu jendela dan mengeluarkan ponselnya. Ada pesan, misi selesai, yang menunggunya. Harus dikatakan bahwa kamu sangat beruntung. Selamat telah menyelesaikan misi mimpi buruk. Hadiah misi diperoleh, keahlian dasar, tata rias mortisian. Rias mayat, saya harap kamu akan memperlakukan bakat ini dengan layak dan hormat. Tidak seperti riasan kecantikan, seorang tata rias mayat hanya menangani riasan mayat. Tanganmu akan membawa keindahan abadi ke wajah kematian, memberikan kehidupan baru pada mereka. Misi mimpi buruk pertama selesai, membuka judul baru, pendatang baru di kota mimpi buruk. Hadiah tambahan diperoleh, misi percobaan untuk skenario bintang 1, pembunuhan pada tengah malam. Menyelesaikan misi percobaan akan membuka skenario ini di rumah hantumu. Melihat pesan di layar, Chen Ge berpikir dalam hati, keberhasilan rumah hantu bergantung pada penata rias yang baik. Baik itu aktor atau peragaan, mereka membutuhkan penata rias untuk membuatnya hidup. Penata rias yang baik dapat dengan mudah menciptakan efek autentik untuk menambah faktor ketakutan secara keseluruhan. My House of Horror, Bab 5, Keterampilan dan Bakat. Sepertinya hadiah untuk misi mimpi buruk berbeda dalam arti bahwa hadiah itu secara langsung bermanfaat untuk diriku sendiri. Chen Ge mempertimbangkan hal ini dengan seksama, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Dia telah melihat keberadaan dunia lain, dunia teror, ketakutan, kegelapan, dan bahaya. Mungkin dunia itu adalah tempat orang tuanya pergi, tetapi berdasarkan kekuatannya saat ini, menjaga dirinya tetap aman adalah masalah yang cukup besar, apalagi mencari mereka. Untungnya, dengan telepon hitam di sisinya, masih ada kesempatan. Bagaimanapun, itu masih cukup jauh di masa depan. Hal yang perlu saya fokuskan adalah menstabilkan bisnis rumah berhantu dan bertahan dari krisis keuangan yang akan segera terjadi ini. Dia mengeluarkan ponselnya. Hampir saja, sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Ini menunjukkan bahwa misi mimpi buruk tidak begitu mudah diselesaikan. Kemudian lagi, tidak ada alasan bagi saya untuk melakukan ini sendirian. Di era informasi seperti kita, bantuan dapat dicapai dengan ujung jari. Dia membuka beberapa forum supernatural nasional yang terkenal dan mengunggah video aslinya. Beberapa detik kemudian, videonya diberi judul, "Siapa itu di cermin?" Video tersebut cepat menyebar dan dibagikan. Mungkin orang-orang begitu bosan dengan gosip dan berita yang biasa-biasa saja sehingga mereka ingin menggantinya. Popularitas video melonjak seperti anak panah, setiap kali Chen Ge menyegarkan halaman, setidaknya akan ada 10 komentar baru. 25 banding 14.
Kalian semua bisa berterima kasih padaku nanti. Apakah pemunggah kehilangan akal sehatnya? Siapa yang akan melakukan hal seperti ini di tengah malam? Mengapa retakan muncul di cermin dengan sendirinya? Juga, benda apa yang menabrak cermin di dekat ujung sana? Retaknya sebagian besar disebabkan oleh manipulasi suhu di dalam ruangan. Tidak, kalian semua salah. Dalam Taoisme, cermin adalah item energi yin murni. Saya sarankan judul video diubah dari "Siapa itu di cermin?" ke "Hantu di cermin." Ya Tuhan, siapa yang berani melakukan hal gila ini di malam hari? Saya terkesan dengan keberanian pemunggah. Video ini pasti telah dirusak, jika tidak, ambil ide saya akan berdiri di atas tangan saya dan makan kotoran. Apakah aku satu-satunya yang memperhatikan ini? Profil pemunggah adalah pemilik rumah hantu di Jiujiang Barat. Jangan terbungkus semua ini tidak lebih dari iklan yang dibuat-buat. Kotak masuk Chen Ge langsung dipenuhi dengan pesan pribadi. Beberapa datang dengan pertanyaan, yang lain dengan kecurigaan, tetapi Chen Ge mengabaikan semuanya. Dia tahu videonya nyata, dia tidak berpikir dia berutang penjelasan apapun kepada orang-orang ini. Mereka yang tahu akan menyadari keasliannya, dan bagi mereka yang hanya ingin melemahkannya, mengapa dia harus membuang waktu untuk mereka? Melihat popularitas video yang meroket, Chen Ge menyadari dengan awal bahwa ini sebenarnya bukan kesempatan yang buruk. Dia menyambungkan video aslinya, hanya mengambil 14 detik terakhir, dan mengunggahnya ke aplikasi berbagi video terbesar di negara itu. Di tengah video yang menampilkan makanan, tarian, atau nyanyian, video angkernya benar-benar unik. Hanya dalam waktu kurang dari 10 detik, orang-orang mulai jatuh ke perangkapnya. Tidak seperti pengguna di forum supernatural yang mencari hal-hal seperti ini, pengguna acak ini mulai meninggalkan komentar yang menghasut di bawah video karena ketakutan tanpa alasan. Sayangnya, di internet, konflik dan kontroversi mendatangkan lebih banyak penonton daripada pujian, sehingga gelombang celaan online hanya mendatangkan lebih banyak penonton. Menggulir komentar, Chen Ge praktis bisa merasakan kebencian dan kemarahan yang diarahkan padanya. Dia mengabaikannya sambil tertawa. Untuk memastikan keadilan, dia memahami alasan mengapa orang-orang bereaksi seperti itu. Kebanyakan dari mereka mungkin sudah siap untuk tidur, terbungkus selimut, dan mungkin hanya menonton beberapa video ringan sebelum tidur. Namun, video menakutkan tentang seorang pria yang dikelilingi oleh cahaya lilin ini justru memiliki efek sebaliknya dari yang mereka harapkan. Bagian terbaik dari video hanya berdurasi 14 detik. Sehingga sebelum mereka menyadarinya, rasa takut sudah menyerang mereka. Cermin pecah dan objek di dalamnya tampak seakan-akan mencoba keluar dari cermin dan menembus layar ponsel. Ini adalah pengaturan yang sangat bagus. Dilihat dari kolom komentar yang ramai, sepertinya popularitas video ini tidak akan turun dalam waktu dekat. Artinya, semua orang menyukai video saya, tidak begitu? Ada seseorang yang bertanya dengan retorika yang tidak tahu malu. Jumlah pengikut meningkat hingga 100 orang. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengiklankan rumah hantu, saya akan merasa telah mengecewakan semua penggemar dan pengikut baru saya. Chen Ge mengedit judul video dan menambahkan alamat rumah hantu ke dalam bagian info pengguna. Dia bahkan menambahkan tanda kurung yang menyatakan bahwa rumah hantu itu tidak menakutkan. Chen Ge merasa puas dengan halaman pengguna yang diperbarui. Dia tetap duduk di bawah jendela untuk melihat aliran pesan dan akhirnya tertidur. Namun, Chen Ge terbangun oleh sinar matahari yang jatuh di wajahnya. Dia meregangkan tubuhnya yang lelah dan berdiri dari sudut toilet. Sudah jam 8.30 pagi. Dia membersihkan pakaiannya, mengambil boneka dan teleponnya, lalu meninggalkan toilet. Ketika dia melihat pintu toilet kayu, dia melihat adanya goresan jelas di tepinya, seolah-olah telah dikunyah oleh hewan pengerat. Tadi malam, apa yang ada di luar pintu? Setelah melihat hal itu, Chen Ge merasa bersyukur karena ia tidak keluar dari cermin tadi malam untuk melihatnya. Misi mimpi buruk bisa memicu hal-hal yang tidak terduga. Saya harus lebih berhati-hati ke depannya. Karena tidak ada perubahan yang terlihat pada rumah berhantu, Chen Ge mengabaikannya dan bersiap-siap menyambut hari baru. Taman Abad Baru dibuka pada pukul 9 pagi. Pukul 8.45 pagi, seseorang yang langsing dan lincah dengan tas ransel di punggungnya berlari mendekatinya. "Bos," gadis itu memancarkan aura awet muda. Keindahannya hampir bersinar di bawah sinar matahari. Kulitnya kencang dan kenyal seperti aprikot segar yang siap digigit. "Xiao Wan,
Kamu datang tepat waktu. Saya saja menambahkan track latar belakang baru ke dalam database lagu kami. Dengarkan dan beritahu saya pendapatmu. Sebelum Chen Ge selesai berbicara, Su Wan meraih tangannya dengan erat. Tanpa sadar, dia bertanya, apa yang terjadi? Tadi malam, ada kerumunan besar yang berkumpul di pintu masuk taman. Mereka sedang membicarakan tentang rumah berhantu. Kami punya pelanggan yang datang hanya untuk merasakan rumah berhantu. Su Wan berseru dengan semangat. Bos, sepertinya banyak pelanggan yang menunggu. Bukankah itu yang diharapkan? Apakah ini kali pertama kamu datang ke taman? Tanya Chen Ge dengan acuh tak acuh. Dia mengeluarkan ponselnya untuk membuka aplikasi berbagi video. Jumlah pengikutnya sudah mencapai 500 dan videonya sudah populer di 10 besar aplikasi. Saat dia memeriksa komentar, dia melihat bahwa tidak seperti komentar-komentar yang lain yang isinya penuh dengan cinta dan hati-hati. Komentar-komentar itu justru berisi banyak teguran, ancaman, dan bahkan beberapa mengancam akan membunuh Chen Ge dan sedang menuju ke alamatnya. Wah, sepertinya ini sudah terlalu tidak terkendali, kata Chen Ge seraya menggaruk kepalanya yang gatal. Lalu, dia menarik Su Wan untuk pergi ke rumah hantu. Kita hanya punya 15 menit lagi sebelum taman resmi dibuka. Karena hanya kita berdua yang melindungi rumah hantu ini, kita harus siap menghadapi perang. My House of Horror, Bab 6. Rumah hantu Chen Ge saat ini hanya memiliki dua opsi skenario, yaitu Night of the Living Dead dan Ming Hun. Namun, Night of the Living Dead telah dikritik oleh telepon hitam itu. Chen Ge berpikir dengan objektif dan mengakui bahwa ada banyak kekurangan dalam skenario tersebut. Selanjutnya, untuk menyelesaikan skenario, ia memerlukan setidaknya 3 orang pekerja. Xiao Wan, tema utama kita hari ini adalah Ming Hun. Setelah saya selesai mengatur musik latar, jangan lupa memakai earphone ketika kamu bekerja. Dan juga, aku akan merias wajahmu hari ini. Bos, apakah kamu tahu cara merias wajah? Xiao Wan mengejek. Tentu saja, aku akan membuatmu terlihat sangat cantik sehingga mereka akan terpesona. Mereka berjalan ke ruang rias. Chen Ge meletakkan Xiao Wan di depan cermin dan memijat wajahnya dengan lembut. Aktifkan keterampilan dasar, makeup mortician. Ketika melihat gadis muda di cermin, banyak kenangan yang bukan miliknya muncul di benak Chen Ge. Itu adalah kekacauan yang berantakan, bukan hanya pengetahuan tentang pencocokan warna dan keterampilan makeup, tetapi juga anatomi manusia, fisiologi, struktur tulang, dan studi tentang kematian. Bos, apakah kamu yakin tahu cara merias wajah? 30 detik telah berlalu. Su Wan duduk di depan cermin, merasakan suhu tangan yang tidak biasa di wajahnya. Melihat pantulan wajahnya, jantungnya mulai berpacu, dan dia merasa malu karena suatu alasan. Seorang makeup artis yang baik akan menyesuaikan gaya yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk wajah kliennya. Dan Xiao Wan, aku harus mengakui, kamu sudah memiliki dasar yang cukup bagus. Tidak ada pikiran kotor di benak Chen Ge. Setelah mengaktifkan keterampilan makeup mortician, Su Wan sudah menjadi mayat dalam pikirannya. Palu, gunting rambut, pisau bedah, jarum dan benang, formaldehida, alkohol, oh tidak, semuanya hilang. Aku harus puas dengan riasan yang paling dasar saja, gumam Chen Ge pada dirinya sendiri, membuat Su Wan merasa sedikit takut. Gadis itu tidak mengerti mengapa bosnya membutuhkan begitu banyak alat yang menakutkan untuk merias rumah hantu yang sederhana. Dia merasa sedikit takut, tetapi karena dia merasa tidak pantas untuk menolak bosnya, satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah memandang kemajuan yang dibuat Chen Ge dengan matanya yang setengah tertutup dan berdoa untuk hasil terbaik. Bedaknya terlalu pucat, dan blush on terlalu cerah. Di mana lipstiknya? Chen Ge terus menggerutu dan mulai mencampurkan warna. Keahlian dan keakraban gerakannya tidak sesuai dengan penampilannya sebagai seorang geek yang tidak seharusnya mengetahui hal-hal ini. Su Wan bingung dengan apa yang sedang terjadi di hadapannya. Mencampurkan warna tanpa panduan online atau buku, ini adalah keterampilan makeup yang sangat tinggi. Bos, saya tidak berpikir Anda harus terlalu keras pada diri sendiri. Lagi pula, pencahayaan di rumah hantu sangat redup, para pengunjung tidak akan bisa melihat apa-apa. Diam dan jangan bergerak, Chen Ge memotong ucapan Su Wan dan membantunya mengaplikasikan ice shadow yang baru saja dia campurkan. Meskipun hanya beberapa sapuan ice shadow, itu memberikan perubahan drastis pada penampilan Su Wan, itu menambahkan aura misterius dan dingin pada dirinya.
Suwan sebenarnya ingin mengejek bosnya, tetapi ketika dia melihat bayangan dirinya di cermin, mulutnya terbuka kagum. Perona merah dari Cherry Red akan terlalu biasa, kurang memiliki kedalaman. Namun, ketika dikombinasikan dengan beberapa warna ungu, perona itu akan terlihat sangat berbeda. Mereka menyatu dengan sempurna seperti jodoh yang sudah ditakdirkan. Jelas Chen Ge dengan ahli riasan yang lihai, sambil mengoleskan dua perona pipi di belakang tangannya dengan kuas. "Bos, apa yang kamu lakukan?" tanya Suwan. "Perona pipi di rumah hantu kami terlalu mencolok, sehingga saya ingin menciptakan efek visual yang lebih halus. Saya mengaplikasikan perona pipi itu di tangan saya terlebih dahulu dan menyebarkannya dengan lembut," jawab Chen Ge sambil melakukan gerakan yang lembut. Setelah beberapa menit, perona pipi di wajah Suwan tampak lebih halus dan memiliki efek yang cerah. Suwan terkagum-kagum dan berkata, "Bos, kamu sangat luar biasa. Dari mana kamu belajar semua ini? Masih banyak bakat yang belum kamu ketahui. Trik makeup dan kecantikan hanyalah salah satu dari banyak hal yang saya pelajari di waktu senggang saya," jawab Chen Ge dengan senyum lebar di wajahnya. Dia merasa senang karena kini dia memiliki bukti nyata bahwa aplikasi telepon bisa mempengaruhi dunia nyata. Dalam waktu 10 menit, riasan Suwan sudah selesai. "Sekarang, bagaimana menurutmu?" tanya Chen Ge. Suwan melihat dirinya di cermin dan merasa seperti dia baru saja keluar dari lukisan air. Wajahnya terlihat cantik dan klasik, namun ada yang aneh dan ganjil tentang dirinya. Suwan tidak bisa menahan dirinya dan mulai berputar di depan cermin dengan ekspresi keterkejutan, kagum, dan akhirnya gemetar. "Bos, aku belum pernah terlihat secantik ini dalam hidupku. Apakah itu benar-benar aku?" tanyanya. "Tentu saja itu kamu," jawab Chen Ge. Tapi, Suwan ragu-ragu dan mengulurkan tangannya ke arah cermin. "Kenapa rasanya seperti aku sedang melihat orang mati?" Dengan melihat pengamatan Suwan, Chen Ge merasa kagum. Tujuan dari makeup mortisian adalah untuk menonjolkan kecantikan orang yang sudah meninggal, oleh karena itu makeup Chen Ge hanya untuk orang yang telah meninggal dunia. "Jangan khawatir tentang itu, taman hiburan akan segera dibuka, segera ganti pakaianmu dan bersiaplah di lantai 2 skenario Minghun. Ingat untuk mengenakan lubang suara Bluetooth-mu dan dengarkan arahan saya." Chen Ge dengan bijaksana mengalihkan perhatian dan mendorong Suwan untuk kembali ke pekerjaannya. Dia memanfaatkan waktu tersisa untuk merapikan boneka dan manekin di set piece skenario Minghun. Dengan bantuan makeup mortisian, semua manekin tampak sangat hidup. "Sekarang cukup sampai di sini, aku akan melukis ulang mereka saat aku memiliki waktu." Chen Ge mengemas kotak alatnya dan turun dengan cepat. Sebelum sampai di pintu masuk, dia sudah bisa mendengar obrolan para pengunjung. "Apakah kamu juga di sini untuk membalas dendam pada si bajingan yang tidak bermoral itu?" "Tentu saja, si bajingan itu membuatku menjatuhkan ponselku, dan sekarang rusak, bagaimana menurutmu?" "Kalian masih beruntung. Celana saya sudah basah ketika benda itu muncul. Saya sangat ketakutan, jeritan itu meninggalkan bekas di tenggorokanku sebelum aku bisa menahannya. Saya pikir sesuatu akan terjadi pada saya, orang tua saya langsung berlari ke kamarku. Jadi, saya tidak memiliki sehelai kain di tangan dan gulungan tisu toilet di tanganku. Bayangkan betapa canggungnya itu." Mendengar keluhan para pengunjung, Chen Ge berusaha menahan tawa. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menahan diri untuk tidak tertawa. Dia memasang wajah serius sebelum mendorong pintu masuk terbuka. "Salam hangat untuk kalian yang berkunjung ke House of Horror sederhana milik saya." Bibir Chen Ge terangkat ke atas ketika melihat kerumunan panjang para pengunjung. "Hai Xiao Chen, tempatmu sudah ramai di pagi hari. Bagus sekali." Pekerja yang sedang memperbaiki kursi roda kaget. Saat hendak mendekati Chen Ge, dia menyadari keingintahuan para pengunjung. Mereka tidak tampak seperti pengunjung biasa yang datang ke taman bermain. "Tidak apa-apa, saya hanya senang kalian datang untuk mendukung saya," kata Chen Ge sambil mengangkat bahunya dan membuka gerbang. "Siapa bilang kami di sini untuk mendukungmu? Jangan terlalu sombong," teriak salah satu pengunjung. "Kami datang ke sini untuk melunasi hutang, bukan untuk bersenang-senang," teriak pengunjung lainnya. "Apakah dia asli? Kamu yang mengunggah video tadi malam, kan? Mana pisauku? Kasih aku pisauku." Para pengunjung sangat bergairah hingga membuat suasana menjadi kacau balau. Namun Chen Ge tetap tenang dan berbicara dengan mereka. "Kalian sudah berada di sini, mengapa tidak mencari pengalaman baru?
Cara terbaik untuk mengatasi rasa takut adalah dengan menemukan rangsangan yang lebih intens, seperti melawan racun dengan racun. Hal itu dapat membantu kalian untuk menjadi kurang peka terhadap rasa takut. Saya memang lupa memberikan peringatan tentang video kemarin, jadi saya minta maaf. Bagaimana jika saya memberikan diskon 50% untuk tiket rumah berhantu hari ini? Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. My House of Horror, Bab 7. Menghadapi racun dengan racun. Apakah Anda mengira kami begitu mudah untuk dikelabui? Sob, berikan saya uang untuk memperbaiki tampilan ponsel saya dan saya akan pergi. Kamu pikir kamu bisa menyelesaikannya dengan tiket diskon? Mustahil. Setelah berdebat selama beberapa menit, tidak ada pengunjung yang menunjukkan keinginan untuk memasuki rumah hantu. Mereka tetap berdiri di luar gerbang seolah-olah pintu masuknya dijaga oleh barisan ladang ranjau. Mereka sangat ketakutan sehingga bahkan Chen Ge tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak ada yang berani masuk hanya untuk mencobanya. Rumah hantuku bahkan tidak menakutkan. Jika Anda tidak percaya, jangan ragu untuk memeriksa ulasan online. Ketika dia mengatakan itu, beberapa orang di antara kerumunan benar-benar melakukan itu. Ya, semua ulasan mengatakan tempat itu tidak menakutkan. Satu-satunya hal yang baik tentang itu adalah tampaknya mereka mempekerjakan seorang wanita cantik untuk berperan sebagai hantu. Lalu, apakah kita akan mencobanya? Namun setelah menunggu lama, akhirnya seseorang maju. Kalian ini pengecut, ini hanya rumah hantu, betapa menakutkan itu. Saya telah melihat banyak bangkai manusia, apa menurutmu aku akan takut dengan ini? Orang yang maju itu adalah seorang pemuda dengan alis yang tebal dan potongan rambut kru yang tampak sederhana. Kak, berhenti bercanda dengan kami. Bahkan menggertak pun ada batasnya. Berapa usiamu? Apakah kau ingin kami mempercayai bahwa kau telah melihat mayat manusia yang sebenarnya? Kami semua kucing penakut di sini, jadi mengapa kau berbohong kepada kami? Seiring dengan kerumunan ejekan, suara lembut namun tegas memotong kegaduhan tersebut. Dia tidak berbohong. Menghadapi mayat manusia memang merupakan hal yang umum bagi orang-orang seperti kita. Kerumunan memutar kepalanya ke arah suara itu, dan melihat seorang wanita tinggi dan kurus dengan topi matahari dan gaun putih melangkah dari pintu masuk taman. Wajahnya dingin, dan suhu di sekitarnya seakan menjadi dingin dengan sendirinya. Kakak tingkat, pria muda itu segera berlari mendekati wanita tersebut, mencoba membantunya dengan tasnya, namun terhenti oleh tatapan dingin yang diberikan oleh wanita itu. Dia berdiri di tempatnya, bingung dengan senyum yang terkesan canggung namun sopan di wajahnya. Tunggu, apakah kalian baru saja memanggilnya kakak tingkat? Apakah kalian berdua masih menjadi mahasiswa? Chen Ge juga tertarik dengan kedua orang muda ini. Kami adalah mahasiswa ilmu kedokteran forensik dari Universitas Jiujiang. Nama saya Hesan, dan ini kakak tingkat saya, Gao Rusue. Pria muda itu tersenyum pada Chen Ge. Video yang kau unggah tadi malam telah dibagikan di forum kampus kami, dan kakak tingkat saya memutuskan untuk mengunjungi tempat ini setelah menontonnya. Jadi, kecantikan yang sulit didekati ini adalah seorang dokter forensik. Walaupun begitu, kehadirannya sangat cocok dengan profesinya. Nona, bagaimana jika kita berteman? Para pengunjung pria mulai berkerumun di sekitar wanita itu. Bertindak sebagai walinya, Hesan hanya tersenyum dan berkata, "Kurasa kalian semua tidak mengerti apa yang kalian hadapi." Suatu pagi, senior saya memotong beberapa kodok atau tikus, tetapi segera setelah mencuci tangannya, dia dengan senang hati melenggang ke kantin agar daging yang direbus sama sekali tidak terpengaruh. Ketika dia melewati lab tadi malam dan melihat mayat-mayat itu direndam dalam formalin, dia menguap dan menyapa mereka dengan baik. "Dengarkan saran saya dan ukur diri Anda. Jumlah pria yang dia operasikan mungkin lebih tinggi daripada jumlah gadis yang pernah dipegang oleh salah satu dari kalian." Pengenalan unik ini telah mencapai hasil yang diinginkannya. Seketika, radius 2 meter dikosongkan di sekitar wanita itu. Chen Ge juga merasakan sakit kepala yang memuncak setelah mendengar perkenalan pemuda itu. Tidak mudah baginya untuk akhirnya menyelesaikan misi mimpi buruk dan menerima hadiahnya, tetapi penantang pertama yang diterima rumah hantunya yang diperbarui adalah sepasang mahasiswa ilmu forensik. Karena gelar mereka dalam ilmu forensik, tentu saja, mereka akan memiliki ambang ketakutan yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang. "Bisakah kita masuk sekarang?" Wanita itu berjalan dengan tidak sabar untuk berdiri di depan Chen Ge. Dia sudah tinggi, tetapi di tumitnya,
dia praktis setingkat dengan Chen Ge. Harga tiket aslinya adalah 20, jadi dengan diskon 50% menjadi 10. Sebelum kita masuk, saya ingin memberikan latar belakang rumah berhantu dan peringatan. Chen Ge ingat tip yang diberikan oleh telepon hitam itu. Salah satu dari 3 fitur penting dari rumah berhantu adalah plot dan latar belakangnya. Ini akan membantu para pengunjung masuk ke dalam suasana hati. Pertama, perkenalan. Meskipun banyak ulasan online mengatakan bahwa rumah hantu saya tidak menakutkan, sebagai pemilik yang bertanggung jawab, saya ingin mengungkapkan beberapa fakta kepada Anda berdua. Tanah tempat kami berada adalah kuburan massal terbesar di kota Jiujiang 50 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, karena perencanaan kota, mereka meratakan kuburan dan membangun rumah sakit kota Jiujiang di lokasi tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya Anda dapat dengan mudah mengetahuinya di internet. Rumah sakit terpaksa ditutup karena sering terjadi banyak kejadian yang tidak bisa dijelaskan, dan rumah hantu saya adalah bangunan rumah sakit yang direnovasi yang berada di belakang. Itu masih menyembunyikan banyak rahasia yang menyangkut rumah sakit yang bernasib buruk. Petik 2. Setelah itu, Chen Ge menunjuk ke tanda peringatan di samping pintu masuk utama. Tidak boleh masuk pengunjung dengan kondisi jantung atau penyakit pembuluh darah. Pengunjung yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 16 tahun harus selalu didampingi oleh orang tua atau wali mereka. Jika tidak ada pertanyaan, silakan ikuti saya. Chen Ge membuka tirai tebal hitam, menutup gerbang berkarat, dan memimpin He San serta Gao Rusue menyusuri koridor gelap. Karena mereka tidak dapat berbagi kamar yang sama dalam hidup, mereka akan berbagi kuburan yang sama dalam kematian. Ini adalah legenda urban lokal yang telah diturunkan selama beberapa generasi. Ping Jiangho ingin mendirikan Minghun untuk anaknya yang meninggal terlalu cepat. Maka, ia memanggil seorang peramal untuk melihat kehidupan dan nasib putranya sebelum akhirnya menunjuk seorang gadis sebagai pasangan yang sempurna untuk menemaninya dalam kematian. Namun, gadis itu telah memiliki orang lain di hatinya. Untuk memaksa gadis tersebut menuruti keinginannya, Ping Jiangho membunuh kekasih gadis tersebut dengan cara mendorongnya ke danau dan mengancam nyawa orang tua gadis itu. Akhirnya, gadis itu setuju untuk menikahi putra Ping Jiangho untuk melindungi orang tuanya. Pernikahan diwarnai dengan kematian, dan gadis itu disegel di dalam peti mati dan dikubur hidup-hidup. Setelah itu, banyak hal aneh terjadi di rumah tangga Ping Jiangho. Patung-patung anak ayam perunggu mulai berdarah, dan boneka kertas yang dibakar untuk orang mati ditemukan berkedip. Dan setiap tengah malam, seorang wanita terlihat berkeliaran di aula. Sekarang, skenario yang akan mereka alami disebut Minghun. Mereka bebas menjelajah kemana saja, tetapi harus menemukan pintu keluar yang benar dalam waktu kurang dari 15 menit. Jika mereka ingin menyerah, mereka hanya perlu berdiri di bawah salah satu kamera yang tersedia dan berteriak minta tolong. Chen Ge akan menjemput mereka. Chen Ge berhenti di pintu masuk lantai 2 dan membungkuk. Selamat datang, silakan menikmati pengalaman yang menarik ini. Kedengarannya menarik, tapi jika kamu pikir itu cukup untuk membuatku takut, kamu salah besar. He San mengoceh tanpa malu sambil bersembunyi di belakang seniornya. Gao Rusue lebih tenang dan memasuki skenario tanpa kata-kata. Senior, tunggu aku, teriak He San sebelum masuk. Setelah 2 pengunjung masuk, Chen Ge mengunci pintu masuk dan memanggil Suan. Xiao Wan, tamu kami telah masuk, bersiaplah. Jangan lupa untuk memasang earphone Anda. Setelah memberikan semua perintah yang diperlukan, Chen Ge kembali ke ruang kontrol utama. Ruangan kecil ini adalah tempat dia bisa melihat berbagai kamera dan di mana dia bisa mengontrol semua pengaturan. Saya benar-benar tidak berpikir saya akan menggunakan musik ini secepat ini karena kedengarannya agak gelap, tetapi karena mereka bukan pengunjung biasa, saya tidak punya pilihan. Chen Ge menyalakan sistem audio dan memutar musik Black Friday secara berulang. Dengan segala sesuatu di tempatnya, dia duduk di depan monitor mengawasi He San dan Gao Rusue dari dekat. Jika sesuatu yang aneh terjadi pada mereka, dia akan segera menyelamatkan mereka. My House of Horror, Bab 8, Xiao San, ini adalah kesempatan emas untuk memperlihatkan keahlianmu dalam arsitektur tradisional Tiongkok. Rekonstruksi Si Heiyuan yang hampir sempurna ini memiliki 3 lapisan pintu masuk, Dao Zuowu, rumah utama, rumah telinga, koridor Chao Shou, Cui Huamen, rumah timur dan barat, rumah belakang, pintu Ruyi, dan masih banyak lagi.
Aku sangat terkesan dengan detailnya, terasa seakan-akan aku sedang melakukan perjalanan ke masa lalu. Gao Rusue berjalan-jalan di sekitar bangunan tersebut dan sesekali berhenti untuk memeriksa detail-detailnya. Kakak senior, kita berada di rumah hantu, bukan di tempat belajar. Apakah kamu tidak khawatir? Langkah kaki mereka bergema di halaman yang kosong dan angin mengibarkan uang kertas yang tergeletak di tanah. He-san seakan-akan berada di dimensi yang berbeda dari Gao Rusue. Dia berbalik setiap beberapa detik, khawatir akan ada sesuatu yang muncul dari sudut-sudut gelap. Kita harus segera keluar dari sini, tempat ini membuatku merinding. Karena kita sudah ada di sini, alangkah baiknya jika kita menikmati pengalaman ini. Ingat, kita adalah pelanggan, jangan biarkan rumah hantu mengalahkanmu. Tapi apakah kamu tidak ingat bahwa bos kita memberi peringatan untuk menemukan pintu keluar dalam waktu kurang dari 15 menit? Dengan tatapan jahat seperti itu, aku yakin dia punya rencana yang mengerikan jika kita tidak berhasil keluar dalam waktu itu. He-san mencoba membujuk Gao Rusue, tetapi Gao Rusue sama sekali tidak terpengaruh. Hanya ada begitu banyak taktik yang bisa digunakan oleh rumah hantu. Paling buruk, mereka akan menyuruh para pekerja berpakaian seperti hantu untuk mengejar kita. Xiao-san, kamu berurusan dengan mayat setiap hari. Jangan bilang kamu tiba-tiba memutuskan untuk takut pada hantu. Saat Gao Rusue berjalan di koridor pelukan, dia mendorong pintu ke rumah telinga kiri. Bagian Set Minghun adalah tipikal dari si Heiyuan Beijing lama. Rumah utama adalah bangunan tempat tinggal para lansia dan kepala rumah timur dan barat adalah untuk putra dan putri, sedangkan rumah telinga untuk para pelayan dan pelayan. Saat pintu didorong terbuka, meja dan kursi di ruangan itu berjatuhan. Bantal di tempat tidur robek, menyebabkan bulu kapas melayang ke udara. Kain gantung putih bergoyang tepat di tengah ruangan. Senior, aku akan menjaga pintunya, hati-hati di dalam. Sebelum He-san selesai, dia diseret ke dalam ruangan oleh Gao Rusue. Tubuhnya membeku, dan wajahnya memucat menyaksikan kain putih bergoyang di ruangan yang tak berangin. Menarik, kainnya minimal 1,5 meter dari tanah. Ketinggian ini tidak cukup untuk menyebabkan pencekikan dari gantung. Kursi dan meja yang berjatuhan, serta tanda-tanda perjuangan di lantai, rumah hantu mencoba menciptakan ilusi bahwa ini adalah bunuh diri paksa. Tapi rumah telinga dimaksudkan untuk para pelayan. Ini berarti bahwa hantu menolak untuk mengampuni bahkan mereka yang tidak terkait dengan kematiannya. Dia sangat ingin menyiksa orang-orang di rumah ini sampai mati. Di balik analisis Gao Rusue yang jelas, ada sedikit kegembiraan. Desain rumah hantu ini cukup mengesankan, mungkin masih ada rahasia tersembunyi lainnya yang belum kita temukan. Dia berjalan di sekitar ruangan dan menarik dari penutup tempat tidur pudar. Berbaring di bawahnya adalah boneka kertas. Boneka kertas tergeletak di tempat tidur orang yang masih hidup. Gao Rusue melemparkan boneka itu ke samping dan membungkuk untuk membalik kasur. Tidak ada apa-apa di bawahnya. Semakin besar antisipasinya, semakin besar kekecewaannya. Sepertinya aku telah melebih-lebihkan rumah hantu ini. Ayo pergi, pintu keluarnya tidak ada di ruangan ini. Dia mengangkat bahu sebelum berjalan keluar. He-san, yang ditinggalkan, sendirian di ruang tamu, giginya bergemeletuk. Mungkin karena sudutnya, tapi dia bersumpah dia melihat boneka kertas, yang tergeletak di lantai, mengedipkan mata padanya. Patung anak ayam perunggu mulai berdarah. Dan boneka kertas yang dibakar untuk orang mati ditemukan berkedip. Senior, tunggu aku. Saat pintu rumah telinga tertutup, kain putih di ruangan itu berhenti bergoyang. Bisakah kamu sedikit lebih tenang? Mengapa kamu berteriak ke kiri dan ke kanan? Berhenti bertingkah seperti gadis kecil, man up. Gao Rusue memutar matanya ke arah He-san saat dia menunggunya menyusul. Aku tidak takut, tapi tempat ini benar-benar membuatku merasa tidak nyaman. Dan semakin lama kita tinggal di sini, semakin kuat perasaan itu. Tidakkah kamu merasa ada sesuatu yang memperkuat ketakutan kita yang terdalam? Kata-kata He-san membentur kepala. Gao Rusue memikirkannya, dan dia juga menyadari ada sesuatu yang salah. Kualitas terpenting dari seorang dokter forensik adalah kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi apapun, tetapi ketika dia memarahi He-san sebelumnya, ketenangannya hancur. Ini tidak terjadi padanya sebelumnya. Mungkinkah aku juga merasa takut? Tapi kenapa aku harus takut? Semuanya di sini jelas palsu. Retakan mulai terbentuk pada pertahanan internal Gao Rusue. Tak satu pun dari mereka bisa mengetahui sumber ketakutan mereka.
Dengan efek gabungan dari kecurigaan dan teror psikologis, benih ketakutan mulai tumbuh di hati mereka. Katakan, apakah menurutmu benar-benar ada sesuatu atau seseorang yang menghuni tempat ini? Lagi pula, bos memang mengatakan tempat ini dibangun di atas kuburan massal dan merupakan rumah sakit terbengkalai yang telah direnovasi. Mendiamkan, kamar mayat universitas kita bahkan lebih menakutkan dari ini. Anda seorang dokter forensik, bagaimana kamu begitu mudah takut? Meskipun Gao Rusue mengatakan bahwa dia tidak takut, terlihat bahwa kecepatan bicaranya meningkat. Dia melihat sekelilingnya, rumah tua, aula berkabung, pohon mati, uang kertas, semuanya sudah jadi, mereka tidak menakutkan. Jadi, apa yang aku takutkan? Keduanya begitu terganggu oleh lingkungan mereka sehingga mereka tidak memperhatikan musik latar yang diputar ulang. Lagu terlarang berjudul Black Friday ini perlahan tapi pasti menyelinap masuk ke dalam hati mereka, membangkitkan rasa takut mereka. Xiao San, sudah berapa lama kita di sini? Aku tidak tahu, tapi aku punya firasat kita tidak akan bisa kabur dalam 15 menit. Jangan khawatir, beri aku waktu untuk memikirkan ini, kata Gao Rusue sambil berjalan menyusuri koridor. Rumah hantu ini tidak terlalu menakutkan, itu karena bos telah memberi kami saran psikologis negatif. Sejak kami memasuki rumah hantu, dia telah menekankan poin-poin seperti kuburan massal, penguburan hidup, hantu, dan sebagainya. Itu adalah cara klasik untuk melemahkan hati kita. Namun, bagian paling licik dari pria ini adalah, meskipun dia telah menetapkan batas waktu, dia tidak mengatakan apa yang akan terjadi jika kita gagal. Ini menciptakan tekanan alami pada diri kita sendiri, menyebabkan pikiran kita mengisi kekosongan dengan spekulasi paling menakutkan. Lalu, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Rumah hantu ini terasa sedikit berbeda dari yang lain. He-san adalah anak yang jujur, dia akan melakukan apa yang diminta seniornya. Anda tidak salah di sana, rumah hantu biasa menyewa aktor untuk berdandan seperti hantu atau menggunakan banyak setup untuk melukis adegan berdarah untuk menakuti kita, tapi rumah hantu ini tidak melakukannya. Dia telah mempersiapkan set sebelumnya dan memungkinkan kita untuk berkeliaran dengan bebas. Tanpa panduan dan plot yang ditetapkan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Saya memahami apa yang kamu maksud, yang paling menakutkan adalah hal-hal yang tidak diketahui. He-san mengangguk, penjelasan itu sama berharganya dengan yang lainnya. Gao Rusue mengerutkan kening tanpa terlihat. Mari kita pindah ke kamar sebelah. Rumah telinga terhubung dengan rumah utama. Setelah membuka pintu kayu, terungkaplah sebuah ruangan yang dipenuhi dengan pakaian berkabung dan peti mati yang dicat duduk tepat di tengah ruangan. Peti mati merah besar memiliki karakter "Si" yang dipotong dari kertas putih ditempel di tengahnya. Banyak manekin kertas yang berdiri rapi di dua baris di sampingnya. Masing-masing dari mereka memiliki nama yang tertulis di punggung mereka, dan mereka semua memakai riasan tipis di wajah mereka. Mata mereka bersinar saat pintu dibuka, dan mereka tampak diam-diam menatap dua sosok yang berdiri di pintu. My House of Horror, Bab 9, Senior, mengapa saya merasa seperti manekin kertas ini melihat kita? Tanya He-san dengan rasa takut saat ia menolak masuk ke dalam kamar. Saya tidak bercanda, pasti ada yang salah dengan mereka. Mungkinkah mereka semua adalah orang hidup yang bermain dandan? Sialan, saya punya firasat bahwa mereka semua akan segera pindah. Manekin kertas yang telah disentuh oleh Chen Ge dengan menggunakan makeup mortisian memiliki sesuatu yang aneh pada mereka. Meskipun mereka benda mati, namun terlihat ada keaktifan tertentu pada mereka. Gao Rusue memandang He-san dengan marah. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya mengapa ia membawa He-san bersamanya hari ini. Rasa takut menular, padahal sebenarnya ia tidak sebegitu ketakutan itu. Namun, karena He-san, ia merasa terpengaruh. Apakah kamu bisa menyimpan pendapatmu sendiri? Jika kamu memberikan pendapat yang tidak berguna lagi seperti itu, saya akan meninggalkanmu di sini, ujar Gao Rusue tegas. Dia adalah orang pertama yang memasuki ruangan untuk melihat-lihat sepintas. Jendela-jendela di gedung utama hanya sebagai hiasan, tidak ada yang terlihat dari luar. Senior, ayo pergi. Bangunan ini penuh dengan energi yin dan tempat ini disegel. Pintu keluarnya pasti tidak ada di sini, kata He-san mencoba membujuk Gao Rusue. Pemilik rumah hantu ini adalah seorang manipulator ulung yang tahu bagaimana psikologi manusia bekerja, jadi kita harus bertindak kebalikan dari cara orang normal.
Tempat seperti ini yang tampaknya tidak memiliki pintu keluar adalah tempat yang perlu kita periksa lebih dekat, jawab Gao Rusue sambil berjalan mengelilingi ruangan. Hembusan udara yang dihasilkan oleh Gao Rusue menyebabkan beberapa manekin kertas jatuh ke lantai dengan tidak wajar. He San masih berdiri di luar pintu dengan hatinya berdegup kencang. Tapi tidak ada tempat persembunyian di ruangan ini, Anda bisa melihat setiap permukaannya. Di mana pintu keluar bisa disembunyikan? Tanya He San dengan ketakutan. Tidak ada tempat persembunyian. Siapa yang memberitahumu itu? Gao Rusue berhenti di tengah ruangan, mengangkat kakinya yang cantik untuk menginjak peti mati merah. Ayo bantu aku, kita sedang membuka peti mati ini. Buka benda itu. Bibir putih He San bergetar. Bukankah itu terlalu tidak sopan? Kamu berencana untuk menghabiskan sisa hidupmu di rumah hantu ini. Di bawah desakan terus-menerus dari Gao Rusue, He San bergerak sedikit demi sedikit ke dalam ruangan. Dia memastikan untuk menjauh dari manekin kertas. Dia membungkuk untuk meraih satu sisi tutup peti mati. Pada hitungan ketiga, tarik. Oke, 1 2, dong. Gao Rusue baru setengah jalan menghitung mundur ketika ada suara keras di ruangan itu. Apa itu tadi? Jiwa He San praktis melompat keluar dari kulitnya. Mendiamkan, Gao Rusue meletakkan jarinya di bibirnya untuk membuatnya tenang. Dia melihat sekeliling sebelum tatapannya akhirnya jatuh pada peti mati merah di depannya. Suara itu sepertinya berasal dari dalam peti mati. Ketika dia berkata begitu, warna terkuras dari wajah He San. Apel Adam bergetar tidak merata, dan tangannya, yang memegang tutup peti mati, gemetar seperti sedang memegang besi panas. Senior, saya mohon, tidak ada apa-apa di sini, bisakah kita pergi sekarang? Tenang. Suara itu hanya muncul saat kita berencana membuka tutupnya, bukankah menurutmu itu sangat aneh? Senior, peti mati itu baru saja mengeluarkan suara, itu jauh lebih dari aneh. Ketakutan He San sangat diperkuat oleh Black Friday, pada saat itu, dia hanya ingin pergi secepat mungkin. Pikirkan, hanya ada 2 alasan peti mati bisa mengeluarkan suara. 1. Ada seorang pekerja yang bersembunyi di dalamnya menunggu untuk menakut-nakuti kita ketika kita membuka peti mati. Kedua, ada mesin tersembunyi di dalamnya dan mengaktifkannya akan menyebabkan beberapa perubahan pada skenario Minghun ini. Jadi, apapun kemungkinannya, peti mati ini sangat penting untuk skenario ini. Jika kita ingin melarikan diri, kita harus membuka peti mati ini. Gao Rusue menepuk tutupnya 2 kali, menambahkan, jangan ragu, tarik saja sampai terbuka. Meskipun aku tidak tahu apa yang baru saja kamu katakan, itu terdengar cukup logis. He San dan Gao Rusue menerapkan kekuatan mereka pada saat yang sama, dan tutup peti mati yang berat mulai meluncur. Ketika peti mati seperempat jalan terbuka, peti mati yang tampak kuno tiba-tiba meledak dengan ledakan keras tanpa peringatan. Manekin kertas dan uang kertas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dalam peti mati, dan tawa seorang wanita aneh memenuhi ruangan. Pada saat itu, pintu rumah utama mulai menutup dengan sendirinya. Ayo pergi sebelum terlambat. He San tidak ragu-ragu. Dia dekat dengan pintu masuk, dan terburu-buru untuk melarikan diri. Dia benar-benar lupa tentang seniornya. Dia berlari ke pintu dalam beberapa langkah, tetapi sebelum dia bisa melompat melalui pintu, wajah seorang wanita terbang di depannya. Itu adalah wajah kematian yang pucat, indah, dan sangat indah. Reaksi pertama He San adalah mengangkat tangannya untuk meninju wajahnya. Namun, pemilik wajah tersebut sepertinya sudah memperkirakan reaksinya karena dengan mudah bisa menghindar dari serangannya. Hantu, membantu. He San ambruk ke lantai dan setengah merangkak, setengah berlari ke arah yang acak. Dia San, jangan berlari tanpa tujuan. Gao Rusue berteriak sekuat tenaga ketika dia melihat bayangan merah mengikuti He San ke dalam gedung yang dia pilih untuk bersembunyi. Rumah samping untuk putra dan putri. Ini buruk, tempat yang He San kunjungi adalah tempat tinggal hantu sebelum dia meninggal. Gao Rusue bergegas keluar, tetapi dia menyadari bahwa pintu telah terkunci. Dia menggedor pintu kayu sambil mengutuk, membagi dan menaklukkan. Bukankah ini hanya atraksi rumah hantu? Apakah benar-benar perlu melakukan hal yang sakit? Petik 2. Peti mati itu telah pecah berkeping-keping, dan manekin kertas berserakan di lantai. Gao Rusue, yang terjebak, benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia meninju dan menendang pintu dan akhirnya membukanya 1 menit kemudian. Namun, dalam 1 menit itu,
segala sesuatu di luar gedung utama tampaknya telah berubah. "Xiao-san, dia-san," Gao Rusue berteriak 2 kali, tetapi tidak ada jawaban. Selain musik latar yang menakutkan, hanya ada suara gesekan uang kertas yang saling bergesekan sebagai jawabannya. Apa yang sedang terjadi? Rumah hantu hanya begitu besar, jadi tidak mungkin He-san tidak mendengarku, atau apakah ada kecelakaan yang menimpanya? Untuk suatu alasan yang tidak dapat dijelaskan Gao Rusue, sebuah gambaran tentang TKP melintas di benaknya. Dia menyusuri koridor dan menemukan jalan ke gedung barat dengan menelusuri ingatannya. Xiao-san berlari ke arah ini sebelumnya. Saat pintu kayu tua berderit terbuka, kaligrafi perayaan yang ditulis di atas kertas putih berkibar ke tanah. Gao Rusue melangkah ke dalam ruangan. Ruangan itu didekorasi sebagai kamar pengantin baru, tetapi bukannya merah, warna perayaan, semua dekorasi berwarna putih, warna pemakaman Cina. Itu menyeramkan untuk sedikitnya. Kemana dia kabur? Suasana di dalam ruangan menjadi hening. Satu-satunya sumber cahaya adalah lentera putih yang tergantung di luar pintu. Gao Rusue melangkah perlahan ke depan saat angin dingin bertiup dari belakangnya. Kulitnya yang terbuka terasa dingin seperti ada tangan kecil tak terlihat di udara yang membelai kulitnya. Uang kertas berderak di bawah kakinya, dan kadang-kadang, dia akan menendang sesuatu yang keras sehingga dia tidak tahu identitasnya karena terlalu gelap. Dia mengertakkan gigi dan menyalakannya. Gao Rusue menarik tirai di ruangan terbuka untuk membiarkan sebagian cahaya masuk. Tempat itu kosong selain tempat tidur yang ditutupi kelambu serta satu set cermin perunggu yang duduk saling berhadapan di samping dinding. Saya melihat He-san berlari ke ruangan ini dengan kedua mata saya sendiri. Hanya 1 atau 2 menit telah berlalu sejak itu, jadi dia tidak mungkin menghilang begitu cepat. Kecuali, pintu keluarnya ada di ruangan ini dan He-san tidak sengaja menemukannya. Gao Rusue menarik napas dalam-dalam sebelum memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lebih dekat pada ruangan itu. Namun, saat dia mengambil langkah pertama, dia mendengar langkah kaki kedua jatuh di belakangnya. "Siapa di belakangku?" Dia berbalik, tetapi dia hanya melihat cermin perunggu dan bayangannya di cermin itu sendiri. My House of Horror, Bab 10, View, membuatku takut tanpa alasan. Dada Gao Rusue naik dan turun tak beraturan saat jantungnya berdetak dengan kecepatan yang mustahil. Sudah lama sekali sejak dia melakukan kesalahan besar seperti ini. Musik menyeramkan terus diputar. Dengan cahaya redup, dia bisa melihat pupil bayangannya di cermin mulai mengecil. Tiba-tiba, kelambu di belakangnya terbuka sendiri. Wajah manekin kertas muncul dengan sendirinya, dan dari pantulan di cermin, dia bisa melihat dengan jelas bahwa itu tersenyum padanya. Siapa di sana? Reaksi normal seseorang saat merasa ketakutan yang ekstrim adalah kemarahan dan agresi. Gao Rusue berbalik, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Dia berlari ke arah kelambu untuk menariknya terbuka agar bisa melihat apa yang sebenarnya ada di baliknya. Namun, desain jaringnya lebih rumit dari yang dia duga, itu memiliki banyak lapisan yang berbeda, dan kelambu itu terhubung ke tempat tidur itu sendiri. Alih-alih melepaskan jaring, Gao Rusue justru terjebak di dalamnya. Saat itu, dia bisa mendengar langkah kaki mendekat dari dalam ruangan. Aku tidak bergerak, jadi langkah kaki siapa itu? Hilangnya teman juniorku digabung dengan efek Black Friday telah benar-benar merusak keseimbangan psikologis Gao Rusue. Suara langkah kaki yang tidak diketahui itu adalah pukulan terakhir yang akhirnya mematahkan semangatnya. Kakinya berubah menjadi lumpur, dan dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Ketakutan seperti binatang yang terkurung, merobek rasa rasionalitasnya. Gao Rusue mencoba melepaskan diri dari jaring itu dengan menarik-narik, tetapi usahanya sia-sia. Suara langkah kaki semakin dekat. Mustahil, kamarnya hanya sedemikian kecil, jika seseorang mendekat, aku pasti akan melihatnya. Pikirannya kacau, bahkan dekorasi sederhana di dalam ruangan itu membuat bulu kuduknya merinding. Lentera putih di luar jendela berayun-ayun ditiup angin, menyebabkan cahaya di dalam ruangan menjadi suram. Bayangan di cermin perunggu mulai kabur. Pupil mata Gao Rusue bergetar ketika dia menyadari bahwa bayangan di cermin itu bukan lagi dirinya sendiri, melainkan seorang wanita aneh dengan gaun pengantin. Dalam banyak hal, penampilan wanita itu tampak seperti dia bersiap untuk membunuh. Kecantikannya memiliki kualitas yang halus, sangat memikat, seperti melihat karya seni yang baru ditemukan. Menatap wanita di cermin, bibir Gao Rusue bergetar, dan ketakutan muncul di wajahnya untuk pertama kalinya.
Dari pengalamannya menangani begitu banyak autopsi, dia akrab dengan perasaan yang diberikan wanita di cermin itu. Ini adalah wajah orang mati. Rumah hantu menyembunyikan mayat sungguhan. Ketika pikiran ini masuk ke dalam pikirannya, ketakutan menelannya seperti gelombang raksasa. Dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari cermin perunggu, dan saat dia terhuyung mundur, dia menabrak sesuatu. Pada saat yang sama, suara langkah kaki berhenti, dan pikiran Gao Rusue kosong pada saat itu. Setelah kehilangan kemampuan untuk berpikir, dia secara naluriah berbalik untuk melihat ke belakang. Memenuhi tatapannya adalah seorang wanita dengan riasan dan gaun pengantin pria yang sudah meninggal. Dia tersenyum padanya. Jeritan menusuk menghancurkan keheningan rumah hantu, itu bisa terdengar bahkan di luar gedung itu sendiri. Dengan lengannya yang masih tersangkut di jaring, kaki Gao Rusue akhirnya menyerah, dan dia jatuh ke tanah. Ketakutan yang ditekan terwujud sebagai air mata, yang jatuh tak terkendali. Matanya tertutup rapat, dan mulutnya sedikit terbuka. Wanita itu mulai kering. "Xiao Wan, cepat bawa dia keluar." "Baiklah." Hantu perempuan yang berdiri di depan Gao Rusue melepaskan earphone Bluetooth-nya yang tersembunyi di bawah rambutnya dan berjongkok untuk berkata, "Pengalaman berakhir. Di sini, tolong tarik napasmu, aku akan membawamu keluar sekarang." 10 detik berikutnya, pintu keluar menuju ke skenario Minghun didorong terbuka. Chen Ge bergegas mendekat dan bertanya, "Hanya ada satu pintu keluar. Di mana yang lainnya?" Dia tergesa-gesa karena tidak bisa menemukan He-san di kamera pengintai. Si pengecut itu pingsan ketika dia melihat 2 cermin di kamar. "Saya khawatir pengalaman pengunjung akan terganggu, jadi saya menariknya keluar dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur." Pingsan, Chen Ge juga tidak tahu harus berkata apa. Yang terpenting adalah keselamatan. "Jika ini terjadi lagi di masa depan, beritahu saya segera." "Baiklah, bos." Setelah meninggalkan Suwan untuk menjaga Gao Rusue, Chen Ge masuk ke kamar untuk menarik He-san keluar dari bawah tempat tidur. Pemuda itu tidak sadarkan diri dan terlihat sangat traumatis. "Sialan, aku harus membawanya ke tempat yang lebih terbuka dulu." Chen Ge membawa He-san dan berlari menuju pintu masuk rumah hantu. Dia membuka tirai tebal dan menendang gerbang terbuka. "Tolong bersihkan beberapa ruangan." Chen Ge menempatkan He-san di pintu masuk rumah hantu dan mencoba membangunkannya dengan memijatnya dan menempatkan kantong es di dahinya. Para pengunjung yang masih berada di taman menjadi terkejut melihat adegan ini. "Oh Tuhan, apa yang terjadi di sana? Aku mengunjungi rumah hantu hingga dia pingsan. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini. Apakah dia ketakutan hingga pingsan? Mengapa ulasan online bilang tempat ini tidak menakutkan? Sial, aku mulai merasa kedinginan." Tidak lama setelah itu, Suwan keluar membawa Gao Rusue. Wanita itu sangat berbeda dengan orang yang masuk. Rambut Gao Rusue kusut, wajahnya pucat, dan langkahnya goyah. Air mata masih terlihat di wajahnya yang baru saja menangis. Ini adalah seseorang yang benar-benar berbeda. Kreatif ditulis ulang menjadi, "Orang ini sungguh berbeda dari yang lain." Apa yang dialaminya di sana bisa direformulasi menjadi apa yang terjadi pada dirinya di sana. Tapi mengapa mereka harus takut? Bukankah mereka adalah mahasiswa forensik? Dapat diubah menjadi, tetapi mengapa mereka harus merasa takut? Bukankah mereka semua mahasiswa forensik? Suwan menempatkan Gao Rusue di tangga dan memberikannya sebuah botol air. Wanita itu masih belum pulih dari pengalaman yang mengejutkan, terbukti dari gemetar tangannya ketika memegang botol. "Jangan bergerombol di sekitar mereka, mereka butuh udara." Chen Ge juga merasakan sakit kepala yang datang. Wajar jika Gao Rusue meneteskan air mata ketakutan, tapi mengapa pemuda ini tiba-tiba pingsan? Mengapa ia tidak mengakui dirinya mudah takut? Ada apa dengan laki-laki dan harga diri mereka? Keributan itu menarik perhatian pengunjung yang semakin banyak berkumpul di rumah hantu. Hal ini juga menarik perhatian manajer taman yang bergegas dengan sepeda elektriknya. "Xiao Chen, apa yang terjadi di sini? Mengapa ada pengunjung yang pingsan di tanah?" tanya Paman Su sambil melompat turun dari sepedanya dan menerobos kerumunan. "Saya tidak yakin, mungkin karena panas." Bahkan Chen Ge sendiri tidak merasa yakin dengan jawabannya. Kemungkinan panas pada cuaca seperti ini. Paman Su segera membantu He-san dan menempatkannya di sepedanya. "Tapi, kita harus membawanya ke ruang medis dulu." Beberapa menit kemudian, mungkin karena dipijat atau terganggu oleh keramaian, He-san mulai terbangun.
Bulu matanya berkibar dan ia duduk dari sepeda. Matanya merah, dan mulutnya terus bergumam, "Cermin, cermin. Tenanglah, nak, lihatlah." Apakah dia tidak terlihat seperti terkena pengaruh supranatural? Setelah beberapa menit di bawah sinar matahari, Hesan akhirnya merasa lebih baik. Dia menggaruk-garuk kepala dan merasa malu ketika menyadari seluruh kerumunan menatapnya. "Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Kenapa kamu pingsan di dalam rumah berhantu?" Paman Su yang mengenakan seragam taman memberikan botol air kepada Hesan. "Sebenarnya saya tidak bisa mengingat dengan pasti apa yang terjadi. Saya sangat ketakutan dan berlari ke pintu pertama yang saya lihat. Ada cermin perunggu di dinding, dan saya ingat seseorang memanggil nama saya, tetapi saya tidak dapat mengingat apa yang terjadi setelah itu," kata Hesan dengan wajah penuh kebingungan. Mungkin itu adalah trik yang dilakukan oleh rumah hantu. Apakah ada skenario yang melibatkan cermin di dalam rumah hantu? Paman Su menoleh ke arah Chen Ge, yang terlihat sangat gelisah. Bersambung.